Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sahabat MUI TV Kota Bekasi rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, hingga pada saat ini kita masih istiqomah dalam iman, Islam dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MUI TV Kota Bekasi rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Tema kita kali ini adalah hukum puasa bagi yang sakit, bagi yang sedang safar, bagi yang terasa berat menjalankan ibadah puasa. Prinsip ataupun asas kaidah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa yang perlu kita fahami. Yang pertama, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah senantiasa menghendaki kemudahan dan sekali-kali tidak menghendaki kesusahan. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali-kali Allah tidak akan membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yasiru wala tu'asiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Jadi ibadah dalam Islam adalah pendekatannya asas manfaat dan maslahat, menghindari madharat dan mafsadat. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum puasa bagi orang yang sakit. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridun. Maka barang siapa di antara kamu maridun, sedang sakit, fa'iddatum min ayamin ukhor, hendaklah mengganti pada hari-hari yang lain. Jumlah hari yang sakit, yang ketika sakit tidak berpuasa, maka ada kewajiban untuk mengganti
pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang sedang sakit ringan ataupun berat, diberikan keringanan, tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasa pada hari-hari yang lain. Kriteria sakit di sini adalah dalam kondisi sakit, namun ada harapan sembuh, ada harapan sehat. Maka setelah nanti sembuh, setelah sehat, pada saat itu kita tunaikan ibadah puasa yang kita tinggalkan pada waktu bulan Ramadan. Kalau sakitnya 3 hari sebagai contoh, kemudian kita juga tidak berpuasa selama 3 hari, maka qadhonya, gantinya juga 3 hari pada hari-hari yang lain. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah, bagi yang sedang sakit diberikan kelonggaran, diberikan keringanan. Senantiasa ini merupakan rukhsah, keringanan, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, karena prinsipnya beribadah kepada Allah bukan untuk mendatangkan mafsadat, kerusakan, madharat, kesengsaraan, tapi sebaliknya agar kita mendapatkan manfaat dan maslahat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi yang sedang sakit diberikan kelonggaran, keringanan, tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain. Sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah, yang berikutnya adalah hukum puasa bagi musafir maupun yang sedang menjalani bepergian. Allah berfirman, au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur, atau orang-orang yang sedang safar, sedang bepergian. Ada beberapa kriteria tentang safar ataupun bepergian yang diberikan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bagi yang safar bepergian boleh tidak berpuasa, diberikan kelonggaran dan keringanan, tetapi wajib mengganti di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkannya. Kalau perjalanannya memakan waktu, barangkali pulang pergi 4 hari, berarti nanti qadhonya juga 4 hari pada hari-hari yang lain. Safarnya, bepergiannya bukan dalam rangka maksiat, hura-hura, poya-poya, berbuat dosa, tetapi safar yang mendatangkan manfaat dan maslahat baik bagi diri dan keluarganya maupun bagi saudara-saudaranya. Kemudian jarak tempuh perjalanan safarnya, jarak tempuh perjalanannya kurang lebih 80 km atau sekitar 3 mil. Jadi ukuran jarak tempuhnya juga telah disebutkan dalam fikih. Ketika safar tetapi mampu, kuat, sehat menjalankan puasa, Allah dan Rasulnya pun memberikan kesempatan boleh berpuasa, dengan catatan tidak merasa keberatan. Atau dalam safar saya berpuasa tetapi kuat,
sehat, tidak akan sakit, diperbolehkan untuk menjalankan puasa dalam perjalanan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya ruhsatun minallah, faman akhadha biha fahassuna, wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaih." Itu adalah sebagai keringanan dari Allah. Barang siapa yang mengambil dalam safar tidak berpuasa, boleh, itu adalah fahasuna, bagus, itu adalah baik. Tetapi dalam perjalanan yang memilih senang berpuasa, tidak ada dosa baginya. Ini adalah diberikan opsi alternatif dalam perjalanan, mengukur situasi kondisi kesehatan masing-masing. Kalau mampu berpuasa, bagus. Tidak mampu juga diperbolehkan, adalah pilihan-pilihan. In syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Berpuasalah jika kamu mau, berbukalah kalau kamu juga mau. Ini juga merupakan opsi, pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Dzabal muftirunal yauma bil ajri." Hari ini orang yang berbuka, orang yang membatalkan puasa mendapatkan ajr, pahala. Kenapa? Sedang safar, tidak berpuasa, justru mendapatkan pahala. Itulah bentuk keringanan dari Allah dan Rasulullah, dan merupakan prinsip syariat Islam, ibadah di dalam Islam dalam rangka untuk mendatangkan maslahat dan manfaat, bukan dalam rangka untuk mencari mafsadat dan madarat. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah hukum puasa bagi orang yang terasa berat menjalankan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang yang berat menjalankan puasa, wajib membayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amun miskin, memberi makan seorang miskin. Kriteria bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa bulan Ramadan dan diberikan rukhsah keringanan. Yang pertama, orang yang telah lanjut usia, sudah sepuh sekali, tidak mungkin mampu berpuasa, maka kriteria ini wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Yang kedua, wanita hamil, wanita yang sedang hamil, sedang mengandung, demi menjaga kesehatan kandungannya dan juga sekaligus menjaga kesehatan ibundanya, Rasulullah juga memberikan rukhsah keringanan dengan membayar fidyah. Yang ketiga, wanita yang telah melahirkan dan memberikan ASI, air susu ibu, kepada buah hatinya. Ibu sedang menyusui, agar putra-putri yang disusunya sehat, agar juga ibunya yang sedang menyusui sehat, maka diberikan kesempatan untuk tidak berpuasa, tetapi diwajibkan membayar fidyah. Yang berikutnya adalah orang yang sakit kronis, sakit menaun, mohon maaf, semacam tidak ada harapan untuk sembuh,
tidak ada harapan untuk sehat, sangat kecil sekali harapannya. Dan kepada yang termasuk kriteria tersebut juga diberikan kesempatan untuk membayar fidyah, tidak usah berpuasa. Yang berikutnya lagi adalah pekerja yang berat, menguras tenaga, keringat, membayar fidyah. Berapa ukuran fidyahnya? Setengah sok gandum halus, 1 mud. Yang C ini kita ambil dari kebiasaan kita, yaitu ukuran makan kita sehari-hari. Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk. Kita makan hariannya begitu. Maka ketika kita membayar fidyah, alangkah indahnya apabila disesuaikan dengan apa-apa yang kita konsumsi setiap hari. Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Maka barang siapa yang mengambil sunnah, senantiasa itu baik baginya. Memberikan lebih, itu lebih diutamakan daripada kita menguranginya. Sahabat MIK TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana jika ada hamba Allah ketika Ramadan punya hutang puasa, tetapi dipanggil Allah, kembali kepada Allah, ilaihi roji'un, meninggal dunia. Maka Rasulullah memberikan bimbingan, man mata wa alaihi siyamun soma anu waliyuhu. Barang siapa mati, meninggal ketika ada beban puasa belum dilunasi, maka walinya, keluarganya menggantikan puasanya. Sahabat MUI TV yang dimuliakan Allah, demikianlah hukum-hukum berpuasa bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang safar bepergian, maupun bagi orang-orang yang sangat berat menjalankannya. Semoga ada manfaatnya. Marilah kita berdoa, semoga kita beserta keluarga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, keberkahan, sehingga dapat melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa dengan sebaik-baiknya untuk meraih derajat takwa, la'allakum tattaqun. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.